Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Anda saksikan di layar kaca saat ini 6 tokoh penerima gelar pahlawan nasional. Yang pertama Sultan Babullah, asalnya dari Maluku Utara. Anda bisa saksikan peran dari Sultan Babullah. Ini kemudian yang mendapatkan apresiasi yang begitu besar atas upaya dari para tokoh-tokoh bangsa ini semasa hidupnya yang berperan untuk bisa merebut, memperjuangkan dan juga mengisi kemerdekaan. Kemudian juga Mahmud Singgirai Rumagesan atau Raja Sekar dari Papua Barat, perannya melawan penjajahan Belanda, kemudian juga mengembalikan Papua Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ini yang sempat tadi saya singgung, Kang Asep, ini pertama dari Papua Barat. Nanti mungkin Kang Asep bisa cerita lebih lanjut lagi, tapi saya mau ajak pemirsa untuk melihat terlebih dahulu. Ini adalah Kapolri pertama, Jenderal Polisi Purnawirawan Raden Said Sukanto Cokrodiatmodjo. Yang kita tahu bagaimana perannya ini memimpin kepolisian Republik Indonesia sejak awal hingga menjelang masuk ke sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Berikutnya Arnold Mononuto. Ini rasanya tadi Kang Asep sempat beri bocoran khusus mengenai hal ini tadi saat jeda. Nanti mungkin bisa dibagi juga informasinya kepada masyarakat. Asalnya Sulawesi Utara, aktif dalam dunia pergerakan nasional. Kemudian juga Sultan Muhammad Amin Nasution, asal Sumatera Utara, memperjuangkan semangat etnonasionalisme menjadi nasionalisme di kalangan pemuda. Kemudian juga kita akan lihat yang berikutnya Raden Matahir bin Pangeran Kusen bin Adi, asalnya Jambi, memimpin 9 kali pertempuran melawan Belanda dengan seluruhnya berhasil dimenangkan. Tak lupa juga selain kepada 6 tokoh bangsa ini yang semasa hidupnya mengabdi kepada negara kita dan juga dianugerahi sebagai pahlawan nasional, tak salah dan juga tidak berlebihan rasanya jika kita menyebut bahwa almarhum tenaga medis dan juga para dokter yang sudah berjasa pada masa pandemi ini layak kita berikan ataupun kita sematkan gelar pahlawan karena mereka yang berjuang untuk bisa mengatasi masalah kesehatan di tanah air ini selama pandemi berlangsung semenjak Maret lalu hingga saat ini. Kita kembali fokus kepada 6 nama yang diberikan anugerah pahlawan nasional. Tadi ada nama Papua Barat ataupun salah satu pahlawan Papua Barat yang pertama diberikan gelar pahlawan nasional dari Papua Barat oleh Presiden di Indonesia, Kang. Mahmud Singgirai itu dia seorang raja, ya, seorang raja dari Raja Sekar, ya, yang memang kontribusinya terhadap Republik, ya, untuk kemudian pro terhadap NKRI. Irian itu memang dari Frans Kasiepo, ya, ikut Republik anti Nederland. Nah, tetapi kemudian bersama teman-teman yang lain, Pak Mahmud ini kemudian termasuk Silas Papare, Aje Dimara. Sebenarnya sudah ada 4 pahlawan nasional dari Papua. Baik. Sebelumnya ya ada Frans Kasiepo yang di uang 10.000. Itu saya turut memperjuangkan karena menjadi tim perumus yang menentukan pahlawan yang ada di uang tersebut gitu. Ya, saya sangat berjuang memasukkan beliau. Kemudian ada Aje Dimara, ada Silas Papare dan Martin Indi. Nah, yang keempat ini Mahmud Singgirai ini saya kira ini satu penghargaan yang patut kita apresiasi bagi teman-teman di Papua, ya, begitu. Baik, Kang Asep juga tadi sempat bercerita pemirsa pada saat jeda kepada saya bahwa pemberian anugerah pahlawan ini kepada 6 nama ini membuktikan bahwa tidak peduli suku apa, ras apa, agama apa, semuanya memiliki perannya begitu besar, kontribusi yang begitu maksimal untuk bisa merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan, Kang. Ya, itu membuktikan bahwa negara ini didirikan di atas berbagai perbedaan. Artinya bahwa kalau kita tahu ada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang dideklarasikan oleh anak-anak muda umur belasan tahun di tahun 1928 itu menandakan bahwa mereka bersumpah bersatu di atas segala perbedaan. Nah, pahlawan-pahlawan ini kalau kata Muhammad Hatta ibarat album kenangan. Setiap orang, setiap suku, setiap daerah akan merasa menjadi bagian dari Republik ini ketika pahlawan-pahlawan itu ada di dalam album kenangan itu. Kita lihat ada Arnold Mononuto ya, dari Minahasa, ya. Ini seorang Nasrani tetapi kemudian menjadi pahlawan nasional dan di sini membuktikan bahwa ada peran-peran juga dari umat agama lain yang ikut juga berjuang mendirikan negara ini, memperjuangkan, memerdekakan negara ini. Dan juga ada dari Papua yang juga ikut berkontribusi. Tokoh-tokohnya yang kemudian menjadi pahlawan nasional juga mendirikan negara ini. Ada dari tokoh Islam dan tokoh, bahkan kita punya pahlawan nasional dari Tionghoa, namanya Laksamana John Lee. Ini pahlawan nasional orang Tionghoa. Saya kira ke depan akan bermunculan berbagai pahlawan nasional, Mbak Putri, ya. Karena gini,
pahlawan itu dari bahasa Sanskerta. Pahlawan artinya orang yang berjasa, orang yang berpahala. Nah, kemudian kalau ada sebenarnya warga masyarakat yang memplesetkan pahlawan itu dukungan suami terhadap istri ketika mau berperang. Lawan lawan gitu. Sebenarnya itu yang salah ya. Nah, tapi yang benar yang tadi bahasa Sanskerta. Nah, kemudian pahlawan ini banyak juga kok yang nggak memanggul senjata. Nah, banyak di antara kalau dari keenam itu ada namanya Raden Matahir, dia berjuang, dia jenderal perang, komandan perang dia. Ya selama 8 tahun bersama mengusir Belanda gitu. Yang walaupun akhirnya dia diburu dan dibunuh oleh Belanda sendiri. Sultan Babullah berperang memanggul senjata gitu ya. Ada perbedaan generasi, Mbak Putri Viola, dari generasi otot ya yang sifatnya perjuangan kedaerahan ini yang sejak tahun 1500-an bahkan kita sudah berperang mengusir penjajah, berubah nanti ke generasi setelah kebangkitan. Ada namanya generasi otak ya. Jadi yang menggunakan strategi organisasi, pemikiran ya, menggunakan strategi-strategi diplomasi. Nah, jadi ada pahlawan nasional yang semasa hidupnya menulis surat Kartini, jadi pahlawan nasional. Ada yang semasa hidupnya menulis lagu, Ismail Marzuki ya. Ada yang pahlawan nasional itu kerjaannya itu bikin karya sastra, Abdul Muiz, Salah Asuhan salah satunya. Betul. Kemudian ada pahlawan yang orasi, memperjuangkan hak masyarakat di DPR, di Volksraad zaman Belanda, ada MH Tamrin. Nah, jadi ke depan akan ada pahlawan olahraga, ke depan akan ada pahlawan, saya kira Susi Susanti ya. Tapi syaratnya memang harus meninggal dulu karena pahlawan nasional ini harus sudah meninggal. Kalau tidak nanti ditetapkan jadi pahlawan terus poligami gimana kan repot jadi rame kan. Jadi memang harus sudah purna, harus sudah selesai, harus sudah tuntas, sudah paripurna. Nah, kemudian mereka diberikan gelar pahlawan. Kita punya 185 terakhir ditambah 6 jadi 191 pahlawan nasional dan baru 14 orang perempuan. Jadi yang perempuan ini masih jarang nih. Tahun ini kelihatannya laki-laki semua ya. Tahun lalu ada ya Walanda Maramis ya, perempuan tahun 2019, 2020 ini laki-laki semuanya gitu. Baik. Seperti itu. Ini informasi menarik untuk kita. Sebuah informasi yang bermanfaat apalagi untuk generasi sekarang yang harusnya kita harapkan juga begitu mengenal sejarah. Ya, karena tanpa kita memahami sejarah, tanpa kita mengenali jasa dan perjuangan para pahlawan bangsa kita, tentu kita tidak memiliki fondasi untuk bagaimana membangun masa depan itu. Nah, harapannya anak muda yang memahami sejarah ini dia bisa merancang masa depan itu dengan baik berdasarkan cita-cita dari para pejuang bangsa ini. Nah, kebinekaan, Pancasila ini kan mesti kita jaga. Ya, kalau mereka kemudian tidak paham sejarah, mereka akan kehilangan arah. Karena tidak ada hari ini, tidak ada kemerdekaan sekarang ini kalau bukan karena perjuangan para pahlawan bangsa di masa lalu. Nah, tidak mungkin ada masa depan Indonesia maju yang gemilang menjadi milik anak cucu kita atau bahkan kita rasakan kalau kita tidak sama-sama berjuang hari ini. Berjuang melawan lupa, berjuang mempertahankan kemerdekaan, berjuang menjaga sumpah persatuan di atas segala perbedaan. Baik, Kang Asep kembali terima kasih sudah bersedia datang. Terima kasih sudah membuka pandangan kita termasuk juga menjelaskan dan membuat masyarakat juga mengenal lebih dekat siapa sosok-sosok 6 pahlawan nasional tersebut dan apa kontribusinya bagi negara kita. Sekali lagi terima kasih kedatangannya Kang Asep. Terima kasih.